Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hana Hamidah Abbas, NIM 19030261008. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul ketuntasan belajar. Pengertian ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar adalah suatu pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang dipelajari. Melalui pembelajaran tuntas ini, siswa diberi peluang untuk maju sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka sendiri, serta dapat meningkatkan tahap penguasaan pembelajarannya. Dan pembelajaran tuntas merupakan suatu pendekatan pembelajaran untuk memastikan bahwa semua siswa menguasai hasil pembelajaran yang diharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran berikutnya. Ketuntasan belajar itu ada konsepnya. Konsep itu terdiri dari periode Bloom dan periode post Bloom. Adalah periode Bloom. Periode Bloom atau disebut mastery learning merupakan suatu ide atau gagasan yang sudah lama muncul, namun menurut blog 1971 secara periodisasi mengalami banyak penyempurnaan untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan dalam prakteknya, yaitu dengan menggunakan teknologi. Bloom merupakan orang pertama yang menentukan teori dan praktek mastery learning ini. Kenapa dinamakan periode Bloom? Karena yang menentukan atau pencetusnya bernama Bloom. Dalam teori Bloom ini memberikan kontribusi dalam evolusi konsep mastery learning dari model pembelajaran yang dikembangkan oleh Carroll menjadi model kerja mastery learning, yaitu bakat, derajat belajar, dan waktu. Yang kedua adalah periode post-Bloom. Pada periode ini terdapat beberapa ahli pendidikan yang memandang ide atau gagasan teoritis dan praktis. Tentang mastery learning yang dikemukakan oleh Bloom. Dari berbagai upaya ini, beberapa individu mengonsentrasikan diri daripada penerapan teori dan praktek. Dengan upaya ini, secara nyata timbul ketertarikan dalam mengembangkan pendekatan, yaitu pendekatan mastery learning yang melampaui level kelas dan sekolah. Dan di perkembangan terakhir, pendekatan mastery learning ini dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam penerapan kurikulum 2004 dan KTSP 2006 yang berbasis pada kompetensi, di mana pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai. Selanjutnya adalah karakteristik ketuntasan belajar. Karakteristik ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan konvensional. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan ini yaitu bisa dikatakan kegiatan belajar yang ditunjukkan kepada kelompok siswa kelas, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan individual siswa atau melayani perbedaan atau menerima perbedaan dari masing-masing siswa, sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal.
Dengan demikian, yang menjadi dasar pemikiran dari penerapan pendekatan individual dalam pembelajaran tuntas adalah adanya pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing siswa. Sedangkan pendekatan konvensional adalah pendekatan ini bisa mengkajinya atau membandingkannya dengan karakteristik siswa yang pembelajarannya itu sering digunakan atau sudah biasa digunakan. Dari perbandingan antara pendekatan individual dan konvensional itu meliputi aspek tingkat ketuntasan. Kalau konvensional itu diukur dari kinerja siswa yang dilakukan secara acak, sedangkan pendekatan individualnya itu diukur dari kinerja siswa dalam setiap unit pelajaran, di mana siswa paling tidak mencapai 75%. Dua itu dari aspek perencanaan mengajar. Nah, kalau di konvensional itu hanya digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar. Sedangkan di pendekatan individual itu digunakan selain untuk pedoman guru, juga diberikan kepada siswa sebagai pedoman belajar. Dari semua itu pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah banyaknya waktu yang tersedia untuk belajar yang cukup sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Berorientasi pada peningkatan produktivitas hasil belajar karena siswa dapat menguasai bahan pelajaran secara tuntas, menyeluruh, dan pastinya secara utuh, dan berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan pembelajaran konvensional pada pembelajarannya berdasarkan pendekatan klasikal. Kelemahannya adalah guru sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam membuat perencanaan mengajar. Pendekatan mastery learning ini dalam pelaksanaannya harus melibatkan berbagai kegiatan atau sering harus diadakannya kegiatan. Dan yang terakhir, diberlakukannya sistem ujian seperti ETA, UAN, yang menuntut penyelenggaraan program pembelajaran pada waktu yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah alur dan penentuan KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Ketuntasan minimal adalah salah satu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seorang peserta didik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian mengenai ketuntasan umum pada pasal 1 adalah yang pertama, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat adalah ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima adalah ujian sekolah atau ujian madrasah. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengukuran prestasi belajar dan penyelesaian dari suatu pendidikan. Selanjutnya adalah cara-cara menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama adalah menghitung jumlah kompetensi dasar setiap pelajaran. Misalkan kompetensi dasarnya ada 10,
Berarti nanti ditentuin, misalkan minimalnya itu 60. Nah, kedua adalah menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik. Di sini itu dimaksudkan berarti menilai bagaimana karakteristik siswa, apakah baik, sopan, santun, dan apakah ketika si pendidik menerangkan, apakah si siswa tersebut mendengarkan atau malah gaduh. Nah, biasanya di sini disimbolkan dengan nilai A, B, C. A amat baik, B baik, C cukup. Yang ketiga adalah KKM kompetisi dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Ini bisa dilakukan dengan cara ulangan. Nah, jikalau ulangannya kurang maksimal atau kurang mencapai batas yang diinginkan atau mencapai batas KKM, maka akan diadakan remedial bagi siswa tersebut. Sekian dari saya. Syukron ala husni ihtimam minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.